Saudara, rasa depresi dirasakan seorang anak di kota Cirebon, Jawa Barat. Di usianya yang terlampau muda, hari-harinya dipenuhi oleh amarah dan tangisan. Dikenal sebagai anak yang baik dan rajin, perilakunya berubah menjadi sering mengamuk usai sang ibu menjual HP-nya. Namun apa yang dialami bocah berinisial A itu jauh dari kata sederhana. Ada kesedihan, beratnya beban menjadi orang tua, hingga impitan ekonomi di balik kisah yang menyayat hati ini. Dan inilah, saudara, kondisi bocah malang itu. Ia histeris dan terus meronta-ronta, di mana sang ibu saat itu perlu dibantu dengan keluarga lainnya untuk menenangkan bocah berinisial A agar tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Kondisi ini sudah dialami oleh bocah berinisial A ini lebih dari setengah tahun lamanya. Tak hanya kerap mengamuk, bocah yang berusia 13 tahun ini juga menjadi pemurung dan bahkan pernah beberapa kali mencoba kabur dari rumah. A yang sekarang bukanlah A yang dulu. Sulung dari 3 bersaudara ini tumbuh sebagai anak yang riang dan rajin. Namun kondisi anak A ini berubah 180 derajat setelah sang ibu menjual HP-nya pada September 2023. Semenjak itu kondisinya tak menentu. Ia acap kali melamun sendirian. Tak hanya itu, saudara, A juga tiba-tiba marah, berteriak dan menendang barang hingga rusak. Karena sering mengamuk, pihak keluarga memutuskan A untuk tidak lagi masuk sekolah. Tidak mudah bagi anak A untuk memiliki sebuah handphone. Sejak kelas 4 SD, sang anak ini sudah giat untuk menabung. Ia membantu masjid setempat untuk mengedarkan kotak amal. Dari sanalah ia mendapatkan pemberian uang, di mana semuanya ia jalani hingga kelas 5 SD. Dan sampai akhirnya anak A ini bisa mempunyai HP seperti rekan-rekannya. Dan HP itu membantu A dalam belajar serta menghiburnya. Untuk menabung, nyalengin uang sendiri dengan hasil apa? Setiap hari Jumat kan di masjid kami itu anak-anak pada bawa kotak amal keliling. Nah nanti bagiannya anak itu, haknya anak itu dikasih 10% dari hasil ngambilin kotak amal itu. Nah dikumpulin lah si uang tersebut sampai beberapa bulan. Itu kalau masalah dari kelas 4 lah, kelas 4 sampai kelas 5. Nah sesudah uang terkumpul si anak itu beli HP sendiri kan gitu. Udah beli HP, si anak tuh seneng kan gitu, lagi rajin-rajinnya sekolah. Masa-masa kelam tidak hanya dirasakan anak A, tapi juga sang ibu Siti Anita. Perempuan berusia 38 tahun itu menyesal telah menjual handphone anaknya. Namun Anita terpaksa mengambil langkah berat itu untuk bisa makan sehari-hari. Anita tak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan dari ketiga anaknya. Tak ada nafkah selama 8 bulan dari suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan di luar kota. Bukan hanya Anita beserta anak-anaknya yang tinggal di rumah mungil di Kecamatan Kesambi, tapi juga ada 2 keluarga lainnya. Bila waktu bisa diputar, Anita mengungkapkan dirinya tak akan menjual ponsel anaknya meski telah mendapatkan izin dari sang anak. Ya, karena itu kan saya bingung ya keadaan, saya nggak kerja, saya nggak jualan ya. Terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas. Jadi saya bingung, ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari kayak gitu. Iya mungkin itu barang yang dia seneng gitu kan ya. Hasil nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan, tapi saya izin Mas, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti mama balikin, kalau punya uang mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh, tapi ya itu di saat itu yang sering mengalamin kayak gitu. Saat ini saudara, anak A tak lagi masuk sekolah. Terakhir A ini bersekolah pada Oktober 2023, di mana saat itu ia baru saja naik ke kelas 6 sekolah dasar.
Meski demikian, pihak sekolah selalu memantau perkembangan A. Pihak sekolah datang ke rumah A untuk juga berkonsultasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan untuk pemulihan kondisinya. Selain itu, pihak sekolah juga mendukung sang ibu untuk menangani A, di mana A sendiri ini masih terdaftar di data pokok pendidikan lengkap dengan rapot serta catatan akademiknya. Sekarang kondisi psikologi sang anak menjadi fokus penanganan. Dari sekolah juga kalau misalnya ada yang hal-hal penting tetap menyampaikan, tidak serta-merta nggak berangkat terus dikeluarkan, tidak. Jadi masih tetap menjadi murid kami, siswa kami gitu. Karena kasihan kan dia masa depannya udah masih panjang, anak-anak kemudian juga udah kelas 6 gitu, kasihan kalau putus sekolah di kelas 6. Jadi kami di itu terus mensupport gitu. Kalau misalnya ada buku-buku yang memang dibutuhkan, kami kasih gitu, tetap ke rumahnya. Yang pertama yang kami temukan adalah kartu Indonesia Pintar dalam keadaan ada. PIP diberikan, Dinsos memberikan PKH. Aktif. Ya, betul ya Pak RW. PKH diberikan. Kemudian juga dari kelurahan juga ada swadaya memberikan bantuan. Jadi artinya sebetulnya penanganannya ini sudah aman, hanya karena ini harus terkait terapi. Terapi ini yang kita butuhkan. Jadi bantuan ini bukan sifatnya dadakan nanti, tetapi yang sifatnya berkelanjutan, konsisten, berkesinambungan. Dukungan tak hanya datang dari pihak sekolah dan pemerintah daerah. Orang-orang terdekat sang anak di sekitar rumahnya ini juga menaruh perhatian lebih. Sejumlah tetangga pernah memberi hadiah sepeda untuk anak ini. Sepeda itu dibeli dari hasil patungan swadaya warga di sekitar kediamannya. Sepeda itu diberikan usai anak A ini ditemukan di Kuningan. Namun kondisi A belum juga membaik saat ini. Kasus ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Pada hari Senin kemarin, staf kepresidenan Puput Haryadi datang untuk melihat langsung kondisi sang anak. Puput juga menyampaikan bantuan dari Presiden berupa biaya pendidikan hingga lulus nanti, serta 2 orang adiknya yang juga mendapatkan program bantuan dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga bermanfaat dan digunakan dengan baik anggaran yang telah diberikan dari Bapak Presiden, bantuan yang diberikan Presiden. Penggunaan tersebut tetap sepengetahuan dari orang tua dan didampingi oleh Dinas Pendidikan karena peruntukan untuk biaya pendidikan. Bantuan tersebut terdiri dari biaya pendidikan dan peralatan sekolah. Sementara itu, psikolog anak Novita Tandri mengungkapkan banyak hal dapat memicu depresi kepada anak dan penting bagi orang tua untuk melihat gejala-gejala yang mengarah ke depresi dalam perilaku sehari-hari seperti mudah cemas, marah, serta meledak-ledak. Pola asuh yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kepribadian anak. Ini penting sekali untuk orang tua hadir memahami anak-anak setiap harinya sehingga ada gejala-gejala secara fisik yang ditampilkan. Ini bisa menjadi satu sentilan mungkin kepada orang tua untuk tidak hanya sekedar ada di dalam rumah tetapi juga hadir untuk bisa mengetahui setiap perubahan mood, setiap perubahan fisik daripada anak-anak kita di rumah. Kini kehadiran sang bocah sangat dinanti oleh teman-temannya di sekolah. Doa terus mengalir agar ia segera pulih dan dapat kembali beraktivitas di sekolah yang ada di Kecamatan Kesambi. Selama ini, A dikenal sebagai anak yang rajin, pintar, dan juga baik. Orangnya rajin, orangnya pintar, terus ngajinya juga pintar. Orangnya gampang berteman sama orang lain. Asik-asik. Iya, baik juga. Senang, riang, gembira, bercanda juga. Iya, anaknya ceria. Bener, kita nggak ada ngebully, bahkan kita selalu ngajak main. Saat sakit juga katanya dijenguk sama teman-teman. Iya.
Menyadari kondisi anaknya, Siti Anita berharap si bocah dapat segera pulih dari depresi ini. Kini pemulihan kondisinya tengah ditangani oleh pemerintah daerah setempat. Dan seperti yang telah diingatkan, tidak hanya mendampingi secara fisik, penting bagi orang tua untuk hadir dan memahami perilaku anak untuk mengantisipasi dan mengobati depresi.